الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, semoga cuaca yang dingin ini menambah kecintaan kita untuk thalabul ilmi. Setiap langkah menuju ke tempat ilmu ini Allah balas dengan beribu-ribu balasan kebaikan. Yang keberkahan itu kita kirimkan pula kepada almarhum almarhumah, khususnya yang masih hidup di tengah-tengah kita, keluarga kita menjadi orang yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang qudwah, salat, syarat-syarat bermakmum. Kemudian juga kita perkara-perkara yang wajib di dalamnya, di antara niatnya imam sudah kita bahas. Sekarang kita akan mengkaji tentang suwarul qudwati, bentuk-bentuk sholat berjamaah. Jadi malam hari ini khusus mempelajari tentang bentuk-bentuk sholat berjamaah. Ini bentuk-bentuk ini yang memungkinkan terjadi di tengah-tengah kita, entah kita di rumah, di masjid, ataupun di tengah perjalanan. Suwarul qudwati tis'un. Bentuk-bentuk berjamaah ini ada 9 macam. Tasihhu fi khamsin. Yang sah itu sholat berjamaah yang sah itu di dalam 5 perkara, 5 bentuk. Jadi ada 9, 5 bentuknya sah di dalam bermakmum, di dalam berjamaah, yang 4-nya tidak sah. Yang pertama yang sah, qudwatu rajulin bi rajulin. Ini yang pertama. Makmum laki-laki kepada imam laki-laki. Ini sah. Sebagaimana panjenengan sholat di Nur Hidayah, di rumah-rumah, di Ramadan kemarin di lapangan jalan depan. Kita makmum laki-laki bermakmum kepada laki. Imamnya kemarin itu bukan perempuan, Pak, laki-laki. Jadi yang kedua adalah wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Bermakmumnya perempuan kepada laki-laki. Nah, perempuan bermakmum kepada laki-laki. Sama, kemarin juga ada yang perempuan makmum kepada laki-laki. Ini sah hukumnya. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa bi rajulin. Bermakmumnya khunsa. Khunsa ini nanti kita akan membahas siapa sebenarnya khunsa. Khunsa ini sebenarnya bahasa kerennya bencong. Bencong ini punya dua alat kelamin. Nanti kita akan jabarkan lebih detail lagi tentang khunsa atau bencong. Tapi bukan bencong-bencong yang di sini, bencong-bencong jadi-jadian itu, yang di dekat Naga tuh. Ya kan rute ke sana. Pas pulang nggak ngelihat sarungnya. Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan udah punya anak 3. Maksudnya jangan-jangan saya berhenti di situ. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi, tapi belum sama sekali.
Tapi bukan berarti begini, orang-orang seperti itu kadang apa ya, dia kan tidak punya anak kelamin dua kan? Enggak kan? Oh satu. Cuma enggak, saya ngelak ke Pak RT, siapa tahu Pak RT tahu. Ternyata yang tahu sebelah kanan saya. Saya benarnya nanya ke Pak RT, ini yang jauh sebelah kanan saya. Satu. Laki-laki itu lagi jadi perempuan. Punya anak kelamin satu. Satu. Dipertanyakan ini jawabannya. Pandu tahu betul. Ya salah Baca buku Pak. Baik. Wa qudwatu imra'atin bi unsa, kemudian berjamaahnya perempuan kepada bencong tadi. Ini yang sah? Boleh. Boleh. Enggak, bi unsa ini bukan laki-laki. Banci cuma ada kelamin dua, nanti kita akan bahas. Jadi yang sah itu laki-laki, imam kepada laki-laki, kemudian perempuan kepada laki-laki, kemudian perempuan hunsa kepada laki-laki, kemudian bermakmumnya perempuan kepada hunsa. Kemudian yang kelima, waqut wa tumratin bimra'atin, berjamaahnya perempuan kepada perempuan. Ini sah semua. Yang enggak sah itu ada empat. Wa tabtulu fi arba'in batal. Jamaah itu di dalam 4 perkara tidak sah. Apa saja? Pertama adalah qudwatu rajulin bimra'atin, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Pernah bermakmum kepada perempuan? Enggak sah, Pak. Bermakmum kepada perempuan tidak sah. Alhamdulillah, ini hujan-hujan rezeki datang. Luar biasa. Terima kasih. Oh, silakan. Jadi perempuan, mana lagi dah? Yang tidak sah, ingat ke bencong terus. Penasaran jadinya, soalnya kata di sebelah kanan kayaknya kayak di sebelah kanan saya punya anak kelamin satu kan? Kalau saya tidak tahu, Kata tidak tahu kan? Belum kan? Oh baca buku apa ya? Ya, saya penasaran, pernah ditanya. Yang enggak lah. Orang ketemu langsung lari, Pak ya. Kita takut. Mau kemana? Oh berarti hanya nebak. Ya, Nebak. Nebak baca buku dah. Oh nebak sama baca buku. Jadi yang tidak sah ini yang pertama adalah qudwatu rajulin bimra'atin, bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Ini tidak sah. Karena memang syarat bahwa imam ini tidak boleh rendah statusnya daripada makmum. Makanya orang awam itu, Pak, menjadi imam, orang yang fasih di belakang itu tidak sah. Orang awam yang pernah kita pelajari, orang yang tidak bisa baca Fatihah kemudian jadi imam, kita yang menjadi makmum tidak sah. Sampai kita pelajari mungkin sebelum-sebelumnya, orang yang sholat maghrib kemudian dia tidak jahar, tidak keras suaranya. Biasanya kan sholat maghrib kan keras kalau bermakmum kan. Ternyata dia tidak keras. Maka setelah sholat itu kita perlu bertanya, kenapa kamu tidak keras tadi? Kalau dia menjawab karena tidak bisa membaca Fatihah, malu dan sebagainya, maka dia tidak sah sholatnya. Maka harus cepat-cepat sholat lagi. Ya kalau sholat duhur, ya memang sholat duhur sama asar kan memang tidak ada yang keras, tidak usah ditanya. Itu. Karena statusnya imam itu mesti lebih tinggi daripada status makmum. Makanya status laki-laki ini lebih kuat daripada status perempuan ataupun khunsa. Ar-rijalu
qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Terus itu yang tidak sah. Yang kedua yang tidak sah adalah wa qudwatu rajulin bi khunsa, bermakmumnya laki-laki kepada khunsa. Makanya khunsa ini orang yang memiliki dua alat kelamin, bukan bencong Indonesia. Paham? Dua alat kelamin, bukan dekar dua, bukan Pak. Ada dua. Dua yang beda jenis. Soalnya kan ada kepala dua. Terus bukan itu. Terus kenapa khunsa itu dihukumi tidak bisa? Karena laki-laki imam dia anggap, jadi laki-laki sholat kepada khunsa ini dianggap lebih rendah statusnya daripada laki-laki dalam Islam. Yang ditakutkan juga ketika khunsa ini menjadi imam, yang dikhawatirkan dia memang pertama Allahu Akbar, karena laki-lakinya datang. Tapi pas Al-Fatihah, takut dia Pak. Ya Pak, takut begitu Pak. Jadi takutnya dikhawatirkan perempuannya yang datang, karena dua punya alat kelamin, perempuan dan laki-laki. Memang tegas pertamanya Allahu Akbar, tapi pas baca Fatihah melehoi. Ini tidak sah. Kepribadian Pak. Sebenarnya bukan masalah suaranya, perempuannya yang datang. Kalau kepribadian nggak masalah. Yang penting tidak memiliki alat dua. Yang penting pasti. Artinya kalau dia kepribadian yang memang begitu tidak masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah sifat perempuan, dan dia memang perempuan. Bukan karena dia laki-laki berpura-pura menjadi perempuan karena sifatnya itu. Tapi karena memang dia suaranya memang perempuan, dan memang dia menjadi perempuan karena memiliki alat Farji. apa? Farji. Wah, itu alat kelamin. Enggak, yang farji. Perempuan kan? Perempuan. Masa dia bilang? Yang dikhawatirkan ketika bermakmum, jadi keperempuannya yang muncul, bukan hanya sekedar suaranya sebenarnya. Suara itu hanya ilustrasi saja bahwa ini perempuan ini sudah muncul. Maka tidak sah sholat laki-laki kepada perempuan ini. Dikhawatirkan ketika dia posisi pertamanya laki-laki, kemudian di tengah jalan menjadi perempuan. Itu yang kedua. Itu tidak sah. Wa qudwatu khunsa bimra'atin, dan bermakmumnya khunsa yang memiliki alat kelamin itu bimro'atin kepada perempuan. Khunsa bermakmum kepada perempuan tidak sah. Kenapa? Takut di tengah jalan dia itu jadi laki-laki. Maksudnya makmumnya ya jadi laki-laki. Imamnya kan perempuan. Ya nanti lihat perempuan di depannya sah kuat nanti, nggak jadi sholat, nggak sah. Karena posisinya khunsa yang di belakang ada potensi dia menjadi laki-laki, ada potensi nanti menjadi perempuan. Makanya tidak sah khunsa bermakmum kepada perempuan. Kalau khunsa bermakmum laki-laki, tadi kan sudah ini. Wa qudwatu khunsa birajulin, bermakmumnya khunsa kepada laki-laki sah. Yang tidak sah adalah bermakmumnya laki-laki kepada atau khunsa bermakmum kepada perempuan. Ini yang ketiga. Berarti yang terakhir. Cepat sekali. Wa qudwatu khunsa bi khunsa, tidak sah adalah bermakmumnya khunsa kepada khunsa. Bermakmumnya khunsa kepada khunsa. Yang punya alat kelamin dua bermakmum kepada orang yang berkelamin. Kenapa? Dikhawatirkan imamnya itu menjadi perempuan, kemudian makmumnya menjadi laki-laki. Kita sudah jelas kalau laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan, karena imam ini mestinya
keduanya tidak lebih rendah kepada makmum. Baik dari segi bacaannya, kalau kan ada kriteria imam itu Pak, harus lebih fasih ininya, lebih kuit fasih ininya dan sebagainya, lebih fakih, lebih fasih dan sebagainya. Terus kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti berkata bahwa khunsa ini adalah seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, sehingga ia tidak diketahui terkadang statusnya kapan datangnya laki-lakinya dan kapan datangnya perempuan. Makanya ini kemudian ada ciri-cirinya. Takut ketemu ada ciri-ciri apakah dia datang perempuannya atau laki-lakinya. Melalui ada beberapa hal. Yang pertama dari air kencing. Ya, yang tahu dia sendiri Pak. Jangan diintip sama panjenengan. Jangan diintip. Apabila khunsa ini mengeluarkan air kencingnya dari dzakar, maka statusnya laki-laki. Kalau air kencingnya ini keluar dari farji, maka statusnya perempuan. Kalau ternyata mengeluarkan dari dua-duanya, bocor seumpamanya dari dekarnya keluar, dari farjinya keluar, bisa Pak Ustaz? Yo, namanya hukum ya harus dikaji juga. Maka Imam Ibnu Sobah dan Mahamili mengatakan bahwa statusnya sesuai dengan manakah yang lebih dahulu keluar air kencing itu. Kalau air kencing itu ternyata keluar lebih dulu dari dekarnya, walaupun berbarengan nanti sama-sama keluar, tapi lebih dulu dari kencing dari dekarnya, maka dia statusnya adalah laki-laki. Kalau keluarnya dari perempuan dulu, farjinya dulu, maka statusnya adalah perempuan. Kalau seumpamanya tidak diketahui manakah yang lebih dulu, nggak tahu Ustaz, pokoknya tahu-tahu keluar semua. Namanya orang kadang nggak ngelihat kan, walaupun punya sendiri, namanya juga punya dua. Maka yang dilihat adalah status paling akhir keluarnya, paling akhir apa mampetnya. Artinya apabila air kencing yang keluar dari zakar itu terputus lebih dulu daripada yang keluar dari farji, maka statusnya adalah laki-laki. Secara akal kalau berhenti duluan kan berarti keluar duluan. Nah, makanya kalau punya farji, punya zakar, ketika pertama kali tidak dilihat mana nih punya saya yang keluar duluan, maka lihat mana yang berhenti paling belakangan. Kalau yang berhenti paling belakangan punyanya farji, maka statusnya yang laki-laki, karena yang berhenti duluan adalah yang laki. Bisa dipahami? Susah. Pembuktiannya susah. Saya baru tahu ada Ijazahnya juga tahu. andai dia udah dioperasi lah gitu. Nah, operasinya nama kerennya penyakitnya hipospadia. Oh, hipospadia. Ini mah. ya. Keren, Dia nama keren udah ya. dioperasi gitu lah. Ngambil salah satu. Nah, terus itu bagaimana? Statusnya kalau imam. Nah, kalau dia dioperasi salah satunya, statusnya, kemudian dari ciri-ciri nanti yang akan kita bacakan itu apakah akan ada di situ. Kalau untuk sementara ini kan nggak ada, karena kalau sudah dioperasi berarti kan salurannya udah nyambung semua kan, artinya sudah dipotong entah dekarnya entah ataupun. Nah, secara apa yang kita bahas untuk yang pertama ini nggak masuk. Dan juga antara, karena ini akan dilihat ciri-cirinya, apakah dia akan laki-laki apakah perempuan. Nah, ini yang pertama kita akan lihat. Kalau ini secara pertama sudah tidak memungkinkan karena dia sudah memiliki status satu kelamin. Berarti kan hanya waktu lahir dua kelamin, tapi kemudian dia dioperasi. Dari ciri-ciri ini sudah nggak dapat. Kita lihat ciri-ciri yang kedua. Yang kedua adalah sperma, haid dan hamil. Jadi sperma, haid dan
hamil. Apabila khunsa ini mengeluarkan sperma atau head dari farji, maka statusnya jelas perempuan. Kalau spermanya karena headnya keluar dari farji, iya dari farji, maka dia yang punya farji cuma perempuan. Apabila yang mengeluarkan sperma itu dari zakar dan head dari farji, maka statusnya adalah muskil, tidak diketahui status laki-lakinya atau status perempuan. Kenapa? Karena keluar dua-duanya. Spermanya keluar dari zakar, headnya keluar dari farji. Namanya muskil, tidak diketahui statusnya. Nanti akan dibahas di belakang nanti seperti apa status khunsa yang muskil. Muskil itu tidak diketahui mana nih yang apakah dia laki-laki apakah perempuan. Apabila khunsa mengalami hamil dan melahirkan, maka secara yakin statusnya adalah perempuan kan hamil. Makanya walaupun dipotong nanti kalau hamil tetap statusnya perempuan. Karena hanya alatnya yang dipotong. Berarti waktu masuk pertama masuk dia. Ternyata nggak tahu, ternyata ada pembuahannya sudah dipotong dulu. Nah, seperti itu. Sepertinya kalau laki-laki walaupun dicangkok nggak bisa. Ya. Apa ya laki-laki bisa hamil? Nggak ada ya? Nggak punya ini. Kemudian apabila khunsa itu mengalami hamil kemudian melahirkan, maka jelas ya ini adalah perempuan. Nah, ini yang paling unggul di tanda-tanda yang lain daripada yang lain, menentukan status khunsa apakah laki-laki ataupun perempuan. Apabila khunsa kencing dari zakar dan head dari farji, maka yang dijadikan patokan untuk menentukan statusnya adalah ini, kencingnya dari zakar, headnya dari farji. Ini kan keluar bareng-bareng nih, sama-sama keluar. Yang dijadikan patokannya adalah saluran air kencingnya, ataukah zakar atau farji yang saling berlawanan, ataukah zakar dan farji digugurkan dan khunsa tetap dalam status muskil. Jadi ketika keluar bersamaan, farjinya keluar kencing, kemudian farjinya keluar head, terus zakarnya keluar kencing. Maka dapat dua jalan. Pendapat yang paling lebih jelas ini adalah statusnya khunsa tetap status muskil. Muskilnya adalah tidak diketahui. Ini yang paling menguatkan. Yang di pendapat yang lain ya diketahui. Kemudian muskil itu kan tidak diketahui statusnya apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Kok sampai bingung Ustaz, kok sampai dikaji dia laki-laki atau perempuan. Dikaji seperti itu karena status dia menjadi imam ataupun makmum. Karena kalau menjadi makmum khunsa tidak sah ketika berimam kepada perempuan. Ini kalau dia bermakmum kepada khunsa kemudian perempuan bermakmum kepada khunsa sah. Ini sehingga perlu jelas, clear, apakah statusnya ini adalah laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ini ketika muskil lagi, jika statusnya belum diketahui, ketika ditanya kepada siapakah ia yang condong, kamu lebih suka mana? Apakah lebih suka perempuan? Apakah lebih suka laki? Kalau tadi kan lebih suka perempuan kalau dipotong zakarnya. Kalau farjinya yang ditutup berarti lebih suka kepada laki-laki. Seumpamanya jawabannya saya lebih suka perempuan, maka statusnya adalah laki-laki. Kalau sumpahnya muskil, sudah nggak diketahui ini. Maksudnya sukanya itu suka ke orang lain gitu. Iya. Iya, kecondongnya kepada apakah condong kepada laki-laki atau condong kepada perempuan. Ya karena kan mungkin suka sama-sama laki-laki. Apa namanya? Egai. Kayaknya yang di sini yang lain tidak tahu ini.
Jangan-jangan ini apa? Relawan untuk menghilangkan egai-egai. LGBT. Oh iya, LGBT. Itu yang bisikan kayaknya. Kemudian kalau ditanya, kamu condong ke apa? Aku condong kepada laki-laki, maka statusnya adalah perempuan. Karena sukanya sama laki-laki. Ya, yang bingung ini kalau jawab saya suka kedua-duanya. Nah, ini sudah keluar dari farji sama dekarnya, pipisnya juga bilang saya condong kedua-duanya. Karena jadi oke. Terus tadi itu kayaknya jarang sholat karena bingung mau ngikut kemana. Jarang sholat sih kita mulai ini. Oh imamnya. Ya tentang sholat sendirian ya tetap sah Pak. Masa nggak sholat? Mana ada? Bayangkan itu Pak. Tetap nggak sholat? Rata-rata nggak sholat, yakin deh. Berjamaah aja Pak. Yakin. Gimana sih Pak? Yakin. Nggak berjamaah maksudnya. Udah ketemu belum? Kalau itu mau rajin ya. Kalau dia mau satu ini. Jadi yang unsa ini mulai lahir dia memang punya alat kelamin dua. Bukan ketika sudah besar kemudian diganti, tidak. Jadi memang mulai lahir dia punya alat kelamin. Nah, ini dari awal Pak, dari awal lahir ya. Awal lahir. Bukan jadi jadian ya. Bukan siluman Pak ya. Siluman apa dong? Kemudian dikatakan ada pun tumbuhnya jenggot, punya jenggot seumpamanya. Jagur. Terus punya payudara, mempok semuanya payudara. Punya payudara semuanya punya unsa, punya payudara. Kemudian punya jenggot seumpamanya. Ini kemudian Nah, itu di mana? tidak memiliki tulang iga seumpamanya. Ini semuanya tidak dapat dijadikan sebagai acuan menentukan status unsa sebagai dinyatakan oleh yang paling asal, pendapat ulama yang paling kuat, yang paling benar. Maksudnya ternyata dia punya jenggot. Itu belum tentu oh ini pasti laki-laki, tidak. Kalau unsa. Oh ini payudaranya utuh. Nggak bisa. Itu bukan jadikan patokan, tetap jadi patokan tadi itu apakah dia pipis lewat dekar ataupun lewat far. Ketika dua-duanya keluar, mana yang lebih dulu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau cuma tidak ketahui, oh saya lupa Pak Ustaz ngelihatnya. Apakah saya keluar dulu? Bukan penjenengan yang lihat ya, orangnya sendiri. Ini saya bantu lihatin yang mana, bukan begitu. Enggak boleh. Tetap orangnya sendiri yang lihat. Nggak ada tolong-menolong di bidang ini. Dibantuin. Nggak boleh dibantuin. Kalau seumpamanya awalnya orang ini takut ketemu, nanya hukum, jenengan sudah tahu cara ngatasinnya nih. Soalnya Pak Eis yakin katanya tadi. Saya yakin Pak Ustaz nggak sholat nih. Pernah bantuin. Takut pernah bantuin. Ini makanya saya yang kasih tahu Pak ya, takut ketemu lagi sama itu. Karena yakin itu pasti ketemu. Iya. Kebanyakan. Jadi takut ketemu lagi bilang, tanya, kenapa kamu nggak sholat? Sholat. Oh saya bingung, laki-laki apa perempuan? Ah, kalau kamu bingung, sini saya ajarin. Tapi jangan intip Pak ya. Cukup dia. Kencing dulu. Saya kencing. Saya kencing dulu. Kalau yang kencing itu keluar dari lubang dekar, maka dia posisinya laki-laki. Kalau dia kencingnya dari lubang farji, perempuan. Kalau kencing kedua-duanya, mana yang lebih keluar dulu? Kalau ternyata kencing kedua-duanya dia lupa nggak merhatiin Pak suruh perhatiin keluar belakangannya, mana yang lebih selesai duluan? Tanya mana tuh? Jangan lupa dilihat. Pasang CCTV Pak Kemudian kalau ternyata masih muskil, masih tidak jelas nih. Maka ketika gak jelas, cari lihat kecondongannya. Kamu lebih suka kepada saya apa kepada si dia? Kalau kepada saya sukanya, berarti kamu perempuan. Karena nggak mungkin suka kepada kalau sama-sama laki-laki. Emang apa? Kemudian kalau dia suka sama perempuan, bisa dipastikan itu adalah
laki-laki. Jadi montok apapun itu, bentuk badannya, suaranya itu tidak dijadikan sebagai acuan bahwa itu laki-laki ataupun perempuan. Oh keren. Oh enggak itu bukan laki-laki, bukan. Halo. Enggak, itu bukan sebagai acuan, itu adalah tetap kepada acuannya ciri-ciri yang tadi itu. Kemudian Muhammad Sibtu Al-Mardini, Al-Imam Muhammad Sibtu Al-Mardini berkata bahwa khunsa muskil ini dibagi menjadi dua. Ini yang muskil itu yang jelas, khunsa yang tidak jelas statusnya apakah laki-laki dan perempuan. Jadi khunsa muskil yang pertama, khunsa muskil yang memiliki kelamin laki-laki, yakni dekar dan 2 buah pelir, dan juga kelamin perempuan. Ini khunsa muskil. Jadi ada khunsa yang kita bahas tadi itu, ada khunsa yang memiliki dekar, jelas juga 2 alat kelamin, ada 2 pelir. Apa yang bahasa sini pelir? Torpedo. 2 dekar, 2 biji dekar. Kemudian khunsa muskil yang kedua memiliki lubang yang tidak menyerupai alat kelamin. Jadi ada satu alat kelamin laki-laki, tapi itu tempatnya kelamin laki-laki, tapi hanya lubangnya aja. Dan perempuan dan alat kelamin ada lubang alat perempuan, tapi tidak berfungsi sebagai saluran air kencing. Jadi dia punya perempuan punya, nggak usah dibayangin, Pak. Iya, nggak usah dibayangin. Ini jadi alat kelamin perempuan, terus punya alat kelamin laki-laki, tapi cuma lubang, nggak nyampe lonjor, nggak nyampe punya batang, hanya lubang. Kemudian punya alat kelamin perempuan ini tidak berfungsi sebagai kencing. Nah, itu muskil yang kedua. Nah, muskil yang nomor 2 ini tidak dapat diketahui statusnya apakah dia laki-laki ataupun perempuan mulai dia masih kecil. Dan ketika telah balik maka masih ada kemungkinan untuk diketahui statusnya. Ketika sudah besar, kalau kecil, kalau yang nomor 2 ini kan pipis lubang pipis laki-lakinya kan cuma lubang. Yang ini berfungsi. Sedangkan dia juga punya alat kelamin perempuan berbentuk, tapi tidak keluar, tidak berfungsi. Nah ini kan kalau kecil belum ketahuan apakah ini dekar apa bukan, karena dekar pasti muncul. Makanya ketika di USG ya, ada munasnya enggak? Kan begitu bahasa bidan. Oh ada munasnya. Kalau sudah ada munasnya jelas apa? Kemudian yang kedua, yang nomor satu berarti nomor 1 ini, kalau yang muskil yang nomor 1 ini kan punya dekar, 2 belir dan juga bola anak kelamin. Kalau ini terkadang diketahui statusnya laki-laki atau perempuannya mulai kecil, walaupun kecil sudah ketahuan, karena bisa kelihatan, oh ini pipisnya keluar dari dekar, laki-laki ini ketahuan. Tapi kalau tadi ini kan hanya lubang, tidak keluar begini, tidak keluar munas. Sedangkan alat kelamin perempuannya ada, tapi tidak. Oh jangan-jangan lubangnya di bawah pindah ke atas. Ini waktu kecil. Tapi setelah dewasa ada kemungkinan bisa diketahui. Baik, Al-Imam Nawawi berkata, terkadang sifat khunsa ini terjadi pada hewan sapi. Jadi sapi juga ada. Ya kalau mau lihat nanti kurban. Dari periksa dulu lagi. Tapi kan jelas lah langkah pikirannya. Iya, maksudnya khunsa ini ya maksudnya Imam Nawawi, Al-Syekh Nawawi ini mau menjelaskan bahwa khunsa juga ada, berpotensi punya alat kelamin 2, walaupun tidak bisa dijadikan dekarnya ada, alat kelamin perempuan yang kadang nggak bisa dijadikan makmum, nggak bisa dijadikan kenapa? Karena sapi. Sapi mau masuk ke masjid aja dilarang, nggak akan jadi imam.
Ya dah dulu. Cukup sekian. Unsa, belum Pak. Unsa. Yang penting malam ini adalah Unsa itu Pak, yang mengetahui hanya orang tuanya Pak. Kita tidak mengetahui. Yang tahu bocorannya hanya Orang tuanya orang tuanya dan bidannya. dan bidannya. Ya, dah. Unsa. Unsa gitu. Makanya ya yang tahu juga suaminya. Suaminya. Jangan ada istri-istri yang punya anak B2 tapi kita tidak sadar. Enggak usah dilihat Pak, itu jelas sudah perempuan kalau punya bapak semua itu. Allahumma biqillah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.